Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Nama saya sendiri Ocha Priscilla Dewi. Nama saya Nurrispa Andini. Nama saya Nikada Devi Parwati. Di sini kami akan mengambil judul Penerapan Teori Belajar Bahasa Inggris secara Kognitif pada tingkat SMP. Kognitif berasal dari bahasa Inggris yaitu cognitive, yang artinya pengertian atau mengerti. Kognitif dapat diartikan secara luas bahwa cognition atau kognisi adalah perolehan pengetahuan, penataan, dan juga penggunaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kognitif. Teori kognitif merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengajar bahasa Inggris pada siswa tingkat SMP. Mengapa? Karena pada teori ini terdapat suatu proses di mana siswa secara aktif berusaha memahami data yang diperoleh dan membentuk suatu sistem dari data-data yang diperoleh tersebut. Menurut Chomsky, penguasaan bahasa tidak dapat dilakukan hanya dengan menirukan atau menghafal pola-pola kalimat. Chomsky juga meyakini bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan kognitif untuk mempelajari bahasa, yaitu mampu untuk memproses masukan yang diterima, membuat sistem, dan dari sistem yang dipahami ini dapat menciptakan kalimat-kalimat baru. Jadi, apa sih yang diperlukan oleh seorang guru untuk menciptakan suatu pembelajaran yang nyaman? Yaitu yang pertama, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Yang kedua, guru harus menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Yang ketiga, guru dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Yang keempat, guru harus memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Secara kognitif, penerapan pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SMP dapat dilakukan dengan metode C1 sampai C6, yaitu C1 itu merupakan pengetahuan atau knowledge, itu mengingat kembali materi yang telah dipelajari. C2 itu pemahaman tentang materi yang telah dipelajari. C3 itu penerapan atau application, yaitu mampu menerapkan pemahamannya dengan menggunakan secara nyata. C4 yaitu analisis, menguraikan materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. C5 itu sintesis, kemampuan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk struktur yang unik. C6 evaluasi, kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu. Kemudian, apa sih contoh metode dari C1 sampai C6 dalam penerapannya ke pembelajaran bahasa Inggris? Yang pertama, coba sebutkan 3 to be yang ada dalam bahasa Inggris. Contoh dari C2, buatlah 2 kalimat yang menggunakan to be, is dan are. C3, buatlah 1 contoh kalimat menggunakan to be sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat. C4, yaitu apakah yang kurang dari kalimat they brief? Tolong lengkapi. C5, buatlah paragraf bahasa Inggris yang jelas dan dilengkapi oleh to be. C6, coba simpulkan apa saja yang telah dipelajari dari to be dan to be yang dilengkapi kata sifat. Jadi, dari semua penjelasan teman-teman saya tadi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa teori kognitif ini salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengajar bahasa Inggris di tingkat SMP. Karena dalam teori ini, siswa lebih mudah untuk memahami dan lebih aktif untuk menerima data dan materi yang diberikan atau yang diperoleh. Seperti contohnya, metode C1 sampai C6. Metode C1, siswa mengingat pengetahuan. Metode C2, siswa melakukan pemahaman. Metode C3, siswa melakukan penerapan. Metode C4, siswa melakukan analisis. Metode C5, siswa melakukan sintesis. Dan yang terakhir yaitu metode C6, siswa melakukan evaluasi. Jadi, sekian penjelasan kami tentang penerapan teori belajar bahasa Inggris secara kognitif pada tingkat SMP. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.